Karena Mas emang Chandra, guru tadi Mbak Mbak Bintang Bintang cerita udah Bun. bercerita banyak nih. Sekarang Iya Bun. mungkin Mas Chandra bisa bisa menceritakan nih dari SMA dulu, gimana prosesnya hingga Mas Chandra bisa jadi pramugara. Oh ya, jadi kan dulu join P3N tahun 2008 ya Bun ya. Dulu Mhm. daftar Wow, di apa? 2008 ya, Mudah sekali ya Bun ya. masih muda. Terus, terus. Jadi tahun 2008 itu kan yang apa di Jember kan gara-gara Mbak Evi ya, alumni Mhm. P3N juga yang datang. Kemudian gara-gara itu saya jadi daftar P3N. Kemudian berapa bulan itu ya? 4 bulan di P3N. Kemudian saya nggak sabar untuk bekerja. Akhirnya saya waktu itu karena perekrutan pramugaranya tidak ada ya. Makanya saya Mandala kalau mencoba. nggak salah pernah. Kenapa? Mandala, Mandala. Oh, Pernah ikut toh? iya Mandala tapi untuk pramugaranya nggak ada Bun. Jadi untuk Belum cewek-cewek ya? aja. Jadi, belum Hmm. ada. Waktu itu yang Terus ada Mas cuma Chandra Batavia waktu tapi itu, memang kerja di ground ya, iya, di kantor iya Garuda saya kalau nggak salah kerja ya. di kantor Garuda yang di apa Jogja. Kemudian apa tetapi tetap tidak apa ya mengubur apa yang sudah Cita-cita. saya pengen nih kan. Jadi memang saya stay di sana untuk menimba ilmu juga sampai 13 apa 14 awal gitu. Bunda ngasih tahu lagi nih ke saya kalau ada rekrutan di Citylink. Nah, Hmm. waktu itu saya juga mikir, aduh mau ikutan nggak ya? Dan juga di kerjaan udah nyaman tuh, di tiketing tuh udah nyaman banget tuh. Antara mau ikut dan enggak, karena kan sebelumnya kan tahun 2008, 2009 udah pernah ikutan rekrutan dan hasilnya failed gitu. Tapi di sisi lain saya kalau kalau nggak gitu saya nggak akan berubah gitu. Makanya saya ya udahlah cobalah, coba akhirnya eh, agak struggle dengan ini ya apa pekerjaan waktu itu Bun, jujur aja karena Maaf, harus kalau nggak salah bolak-balik kan waktu itu Mas Jakarta Jogja. Chandra sambil kuliah ya. Iya, kuliah juga semester akhir udah mau lulus Luar juga. biasa. Makanya apa agak bimbang kan waktu itu mau ikut apa yang Bunda saranin untuk daftar. Makanya ya udahlah ikut dan saya waktu itu juga berpikiran kalau ya udahlah dicoba aja atau juga masa sih harus kayak gini terus. Makanya dicoba akhirnya alhamdulillahnya masuk tahun 2014 sampai sekarang Bun. Itu singkat Alhamdulillah. ceritanya. Singkat ceritanya begitu ya istilahnya. Kalau Lah, detail-detailnya ini banyak banget perintilan-perintilannya. kalau nggak salah Mas Chandra ini sudah berkeluarga ya. Udah Bun, anaknya sekarang udah 2 Bun. Alhamdulillah. Ini wajahnya Alhamdulillah. soalnya kayak masih imut gitu loh. Kayak baru lulus P3N ya Bunda. Oh, oh, kayak baru lulus dari P3N. Ternyata putranya udah dua, alhamdulillah. Mas Chandra, eh Iya Bun. pada saat Mas Chandra kerja di ground dan waktu itu kan kuliah juga hampir selesai ya. Iya Waktu S1. mau ada recruitment Citylink, kalau nggak salah kan hampir wisuda ya. Iya hampir wisuda. Itu iya iya Hmm. iya. Itu Itu luar apa biasa ya? loh kalau Bunda nggak salah ingat itu betul-betul udah selesai dan tinggal wisuda, Mas Chandra diterima di Citylink. Luar biasa nggak itu? Nah, itu yang menurut saya namanya juga jalan dari Allah ya. Jalan Allah emang lebih baik dan lebih terencana walaupun banyak banget tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Mhm. Bahkan untuk perjalanan ke sananya itu apa dengan uang yang minim itu ya harus dijalani waktu itu kan. Dan Mhm. saat itu saya resign hari Jumat. Eh, sorry.
saya resign hari Jumat, Sabtu Hmm, wisuda, Minggu saya pengangguran, Senin saya ke Jakarta buat tanda tangan kontrak. Itu yang Alhamdulillah, bikin saya luar biasa. nggak mungkin ini kalau bukan karena jalan Allah itu kayak nggak mungkin itu kayak gitu gitu. Betul. Itu benar-benar 1 hari jedanya, kemudian pengangguran 1 hari, habis itu besoknya tanda tangan kontrak itu kayak nggak mungkin deh kayaknya kalau bukan karena jalan Allah itu ya itulah makanya ya saya Tapi mikirnya juga tapi kan namanya perjuangan tidak semulus itu ya Mas Chandra ya. oh enggak pasti pasti Ada nggak masa kalau Mas Chandra pernah merasa apa ya, entah down, entah apa ya, eh, hampir ya istilahnya tuh inilah stuck gitu ya, di karena kan namanya kerja pernah merasa boring gitu ya, pengen pengen sesuatu yang ya. lain, atau gimana Mas Chandra mengatasi itu semua sambil kerja sambil kuliah tapi cita-cita masih pengen Nah, jadi pramugara. nah itu waktu apa tahun 2010 apa 2011 kalau nggak salah. Saya masih semester 2 kuliah. Itu ada perekrutan pramugara lain pertama kali. Nah, di situ saya mencoba, aduh nyoba nggak ya, nyoba ya. Tapi kayak saya waktu itu kayak saya mungkin agak sedikit trauma ya dengan perekrutan-perekrutan sebelumnya yang selalu gagal terus. Makanya saya kayak ya udahlah, saya terusin aja yang udah ada sekarang, ya udah jalanin, fokusin gitu. Sedangkan saya juga masih kuliah juga baru semester 2 jadi kalau saya tinggalin juga sayang banget. Makanya saya waktu itu ya udahlah dengan gaji seadanya, saya juga dengan kuliah juga menyelesaikan itu, jadinya kayak ya udah jalanin aja dan namanya eh, kayak hal yang saya cita-citakan itu mungkin nanti one day dengan waktu yang tepat dan alhamdulillahnya ya itu mungkin karena seperti yang Bunda pernah bilang, ketika kita meminta sesuatu, lepaskan, kemudian biarkan otak belakang menyimpan, eh, dan nanti biarkan alam semesta yang berbicara. Itu ada di buku Berpikir dan Berjiwa Besar ya Bunda. Dulu kan Masih ingat pembahasannya Pak? lengkap banget. Masih ingat saya Bun. Bukunya juga ada di rumah. Alhamdulillah Dan masih itu suka aku dibuka enggak? masih ingat banget. Ya itu pun sampai sekarang ketika saya menginginkan sesuatu saya nggak akan pernah mau mengubur apa yang saya pengen gitu enggak, tapi saya tetap aja ya udah kalau saya belum sekarang mungkin nanti saya akan dapet ini itu, tapi yang penting saya udah keluarkan itu keinginan saya, biarkan alam yang memproses apa yang sudah saya katakan gitu, nanti Mhm. tindakan-tindakan saya juga akan menyertai apa jalan untuk menuju ke arah situ. Itu kan Baik. yang Buddha bilang kan dulu. Betul. Pernah nggak Mas Chandra merasa, ya Allah kerja kok, eh, aku sekolah di pramugara, jurusan pramugara, kok aku akhirnya kerjanya di kantoran sih. Pernah nggak terpikir bahwa Mas Chandra ini salah jurusan apa ya gitu? Kalau saya pernah mengatakan itu kayaknya saya nggak pernah deh. Karena saya berpikir apapun pilihan saya harus bertanggung jawab dengan pilihan yang saya pilih gitu. Karena memang sebelumnya itu pun saya memang tidak diperbolehkan, malah sempat disembunyikan. Surat terima dari P3N itu sama ibu saya disembunyikan. Kemudian saya tahu, karena memang saya waktu itu tidak ingin kuliah, eh, saya kok kayaknya karena melihat apa senior Mbak Evi yang kayak gitu kok kayaknya nggak mungkin deh, bisa lah gitu. Makanya saya tetap kekeh pengen masuk P3N waktu itu gitu. Makanya Iya, ya dan udah Bunda karena ingat ini banget pilihan deh. saya harus bertanggung jawab. Gimana Bun? Bunda ingat banget deh Mas Chandra pernah bilang bahwa Bapak menginginkan saya punya gelar. Betul nggak? Maaf Bun, agak terputus, boleh diulang lagi Hmm. Bun? Mas Chandra pernah bilang sama Bunda bahwa orang tua Mas Chandra menginginkan Mas Chandra punya gelar, betul nggak? Iya, iya. Waktu itu Nah, apa karena saya kerja di tiketing kan, kerja di tiketing itu kok kamu cuma di tiketing aja, ya udah, oh kalau kayak gitu gimana kalau kamu pulang ke Jember, loh saya nggak mau gitu karena saya
punya tanggung jawab nih, apa yang sudah saya pengeni, makanya saya harus harus bisa dapetin apa, dan saya nggak mau malu gitu di hadapan orang tua Mhm, saya nggak mau malu. betul. Apa yang sudah saya pilih harus saya kerjakan saat itu, makanya saya memilih untuk kelas sore. Makanya dari jam 7 pagi saya kerja, jam 5 sore saya kuliah sampai jam 9 malam, dan itu tiap hari. Ya udah saya lakuin karena memang itu Betul. pilihan saya gitu. Dengerin Makanya kayak teman-teman, generasi ya, muda, luar biasa perjuangan kayak Mas Chandra. iya, Luar biasa. kayak kayak nggak mau menyesali apa yang sudah saya pilih sih Bun, kayak lebih bertanggung jawab aja sih dengan pilihan Dan hidup ya. Mm-mm. mhm, Mas Chandra kuliah dibiayai orang tua atau biaya sendiri dari hasil kerja di tiketing? Iya, iya, kuliah, kuliah. Meskipun ada sedikit bantuan karena waktu itu kan tiketing juga nggak seberapa ini ya Mhm. Bun penghasilannya. Juga ada tambahan-tambahan dari orang tua. Tetapi setidaknya saya memiliki penghasilan yang ibaratnya membantu saya dalam proses perkuliahan. Jadi 100% saya tidak bergantung pada orang tua. Tetapi ada memang bantuan dari orang tua. Tapi itu ibaratnya 70% itu dari saya. Alhamdulillah. Jadi saya udah Bangga ya. nggak menyusahkan orang tua saya. Ya, kalau 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 bangga saya kayak ya kamu bisa, kamu tuh laki, jadi harus harus kuat gitu, harus bisa Berarti memecahkan apa yang ada di depan kamu gitu. Gimana Bun? berarti apapun awal karier sebelum Gimana Bun? bisa mencapai cita-cita itu sangat manfaat apa tidak? Jadi Mas Mas Chandra kan kerjanya di tiketing. Iya Bun. Bermanfaat enggak dengan kerja di bawah dulu belum sebagai cita-cita Mas Chandra? Oh iya, 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 sangat 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 membantu mental saya gitu. Kan saya baru bekerja itu usia masih 19 tahun apa ya. Dan itu di tiketing dan harus bekerja dengan seorang yang dia usianya seperti ayah saya gitu kan. Kayak bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya harus mengambil keputusan itu harus harus apa? Harus setara dengan mereka, nggak bisa seperti anak-anak SMA yang baru lulus kuliah atau maaf, baru lulus SMA untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi harus dipikir-pikir dulu seperti Jadi mereka yang sudah sangat matang. jadi istilahnya apa pesan Mas Chandra istilahnya apa yang ingin Mas Chandra sampaikan untuk adik-adik generasi muda terutama yang kalau nggak salah ya sekarang ini Bunda cermati itu mereka kadang-kadang pilih-pilih kerjaan gitu loh. Ya. Kalau yang Bun, maaf. kayak mereka pikir gajinya kecil gitu tuh mereka mereka kayaknya tuh nggak pandang sebelah mata gitu. Kira-kira Oh, apa pesan Mas jangan Chandra untuk ya, mereka? maksudnya kalau kayak gitu tuh apa ya, gaji kecil itu masalah nominal, wajar manusiawi ketika seseorang merasa tidak puas. Tapi hal seperti itu tapi jangan jangan jadi patokan juga gitu. Karena bisa jadi ketika kamu punya gaji kecil tapi kamu punya di situ kamu punya pengalaman yang bisa kamu dapetin lebih banyak. Saya rasa itu bisa jadi batu loncatan untuk kamu untuk lompat lebih tinggi lagi kan ke depannya. Betul Jadi sekali. kita mundur selangkah nggak apa-apa, nanti kita bisa lari kemudian lompat lagi yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak Betul. masalah sebetulnya dapetin pekerjaan yang kecil. Mhm. Kan bisa Karena membentuk lingkungan karakter itu bagaimana membantu kamu ya Mas berpikir. Chandra ya. Yes, itu lingkungan membantu banget. Makanya ketika kamu merasa lingkunganmu kamu buruk, ya itu ketika kamu berada di lingkungan yang buruk ya secara otomatis juga nanti bahwa alam bawah sadar itu akan membawa ke arah situ gitu. Betul betul. Terus kalau ini nih, istilahnya kalau kita sering berhubungan sama orang-orang yang pikirannya negatif atau pikirannya itu selalu pesimis, itu mempengaruhi nggak Mas Chandra? Kalau mempengaruhi, mungkin agak ini ya, maksudnya ketika kita tidak
ketika kita tidak punya prinsip, mungkin kita akan jadinya ikut-ikutan. Apa yang Betul. dikatakan orang kita akan ke sana, ke Mm-mm. B mau ke sana. Jadi mungkin lebih tepatnya kita harus punya prinsip ya Bun. Jadi meskipun orang berkata Bagus. negatif, meskipun orang mau berkata apapun, ya tentukan dulu nih apa kamu pengennya apa, ya udah lakuin. Apapun orang berkata negatif, ya wajarlah manusia berkomentar, wajarlah manusia punya pandangan yang berbeda, tapi kita tetap dengan apa yang ada di pikiran kita yang menurut kita baik, ya udah laksanakan. Gitu Berarti sih Bun. kita harus punya prinsip yang kuat ya, Mas Chandra ya. Iya, harus sih. Oh, kamu pengennya apa hidup kamu? Kalau hidup kamu pengennya bersantai-santai, ya sudah, silakan bersantai-santai. Tetapi 5 tahun ke depan nanti akan punya ada dampak efek dari santai-santai itu. Atau kalau kamu bekerja keras dari kamu sekarang, kemudian 5 tahun ke depan pasti nggak akan namanya usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Jadinya ya harus tetap bekerja keras. Menurut saya, Bun ya. Ya. Ini ada yang bertanya tadi Takutnya maksimal umur berapa yang masuk P3N? Itu umur 23. Ya, umur 23 maksimal masuk P3N. Terus pertanyaan kedua, kalau jadi pramugari harus mahir bahasa Inggris kah? Coba Mbak Bintang bisa jawab kah pertanyaan ini? Kalau jadi pramugari harus mahir bahasa Inggris kah? Yang penting punya niat untuk belajar sih Bun. Harus ada niatan dulu meskipun mahir tidak mahir, kalau ada niatan untuk belajar, belajar bicara, belajar secara tulisan atau membaca, mendengarkan, saya yakin pasti bisa kok. Kira-kira yang utama yang harus dipunyai untuk kita siap menjadi seorang pramugari itu apa sih, Mbak Bintang? Yang paling utama ya Bunda, semangat aja deh dulu. Semangat dan mental, semangat dan mental Semangat untuk ya. Jangan pantang menyerah apapun kondisinya, apapun. Benar kata Mas Chandra tadi, yang penting kita masih punya prinsip, masih punya impian, apapun yang kita kerjakan sekarang, ya cukup lakukan yang terbaik untuk hari ini. Ya, semangat aja, just do it. Dan harus mau mencoba terus ya. Gitu. Kalaupun gagal tetap terus mencoba gitu Mbak Bintang. Iya, tetap terus mencoba sampai ya benar-benar gimana ya Ben, itu kan ada batas usia. Kalau sekarang untuk pramugari sipil usia berapa ini sih Bun? Saya agak kurang ngikutin. Mas Chandra, usia berapa pramugara sipil Mas Chandra? Ini yang inisial kah? Inisial. Iya. Kalau nggak salah 24 deh maksimal. 24 ya? Iya. Pas berarti masuk P3N umur 23 nanti masih bisa untuk pramugara Citylink gitu ya. Tapi kalau untuk pramugara luar atau pramugari luar itu bisa sampai umur 30. Bahkan udah nikah pun boleh asal suami mengizinkan. Tapi kalau untuk Garuda kalau nggak salah 27 masih boleh ya.